Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada 1000 cara untuk memuaskan suami ketika istri sedang haid. Karena Islam tidak menghukumi fisik wanita haid sebagai benda najis yang selayaknya dijauhi, sebagaimana praktek yang dilakukan orang Yahudi. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, sesungguhnya orang Yahudi ketika istri mereka mengalami haid, mereka tidak mau makan bersama istrinya dan tidak mau tinggal bersama istrinya dalam satu rumah. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menurunkan ayat yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu kotoran, karena itu hindari wanita di bagian tempat keluarnya darah haid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Jadi sah-sah saja jika seorang suami ingin melakukan apapun terhadap istrinya ketika haid, asalkan ia tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, hal apa yang diperbolehkan dalam memuaskan suami ketika istri haid? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Ada 3 macam interaksi intim antara suami dan istri ketika haid. Yang pertama, interaksi dalam bentuk hubungan intim ketika haid. Perbuatan ini haram dengan sepakat ulama, berdasarkan firman Allah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Orang yang melanggar larangan ini wajib bertaubat kepada Allah dan membayar kafarah atau denda berupa sedekah 1 atau setengah dinar. Kedua, interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu selain di daerah antara pusar sampai lutut istri ketika haid. Interaksi semacam ini hukumnya halal dengan sepakat para ulama. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila saya haid, Rasulullah SAW menyuruhku untuk memakai sarung, kemudian beliau bercumbu denganku. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Hal yang sama juga disampaikan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bercumbu dengan istrinya di daerah di atas sarung ketika mereka sedang haid. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu di semua tubuh istri selain hubungan intim dan anal seks. Interaksi semacam ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Malik, dan As-Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan semacam ini hukumnya haram. Dalil mereka adalah praktek Nabi Muhammad SAW sebagaimana keterangan Aisyah dan Maimunah. Kedua, Imam Ahmad dan beberapa ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu diperbolehkan, dan pendapat inilah yang dikuatkan An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Di antara dalil yang mendukung pendapat kedua adalah firman Allah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari al-makhid. Ibnu Utsman mengatakan, makna al-makhid mencakup masa haid atau tempat keluarnya haid, dan tempat keluarnya haid adalah kemaluan. Selama masa haid, melakukan hubungan intim hukumnya haram. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika Allah hanya memerintahkan untuk menjauhi tempat keluarnya darah, ini dalil bahwa selain itu hukumnya boleh. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika para sahabat menanyakan tentang istri mereka pada saat haid, Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah segala sesuatu dengan istri kalian kecuali nikah. Hadis riwayat Muslim. Ketika menjelaskan hadis ini, At-Tibi mengatakan, makna kata nikah dalam hal ini adalah hubungan intim. Hubungan intim disebut dengan nikah karena nikah merupakan sebab utama dihalalkannya hubungan intim. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa terkadang Nabi Muhammad SAW juga melakukan praktek yang berbeda dengan hal di atas. Diriwayatkan dari Ikrimah dari beberapa istri Nabi SAW bahwa Nabi SAW ketika hendak melakukan hubungan intim dengan istrinya yang sedang haid, beliau menyuruhnya untuk memasang pembalut di kemaluan istrinya.
hadis riwayat Abu Daud, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.